Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dokter-dokter sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kristabel Safila Tananda dengan 3 digit NIM terakhir 089. Baik, jadi saat ini kami dari SGD A6 akan memaparkan mengenai akut glaukoma. Adapun untuk anggota-anggota dari SGD A6 adalah sebagai berikut. Baik, perkenalkan nama saya Putu Nadira Prasatiasa dengan 3 digit terakhir 013. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari SP kami itu adalah akut glaukoma. Glaukoma merupakan salah satu penyebab kebutaan irreversibel di dunia dan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius terutama pada negara berkembang. Nah, akut glaukoma ini terjadi akibat peningkatan tekanan intraokular mendadak yang menyebabkan kerusakan saraf optik dan juga gangguan penglihatan secara cepat jika tidak segera ditangani. Lalu, prevalensi untuk akut glaukoma ini dilaporkan lebih tinggi daripada yang ada di populasi Asia dengan faktor risiko termasuk usia tua, jenis kelamin, dan juga perempuan. Dan juga ada pasien dengan hipermetropia dan juga riwayat keluarga dengan glaukoma. Nah, penanganan akut glaukoma ini memerlukan intervensi segera untuk menurunkan tekanan intraokular, baik dengan terapi medikamentosa seperti agen hipotonik okular maupun intervensi laser peripelar iridotomi untuk mencegah dari kekambuhan. Baik, kemudian di sini ada rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaatnya. Untuk rumusan masalah, berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalahnya yang akan dibahas adalah yang pertama, definisi dan patofisiologi dari acute glaukoma. Kemudian yang kedua, bagaimana epidemiologi dari acute glaukoma. Yang ketiga, bagaimana manifestasi klinis dari acute glaukoma. Yang keempat, bagaimana cara menegakkan diagnosis dan diagnosis banding dari acute glaukoma. Dan yang terakhir, bagaimana terapi dan prognosis dari acute glaukoma. Kemudian, untuk tujuannya, yang pertama menjelaskan definisi dari dan patofisiologi. Kemudian yang kedua itu menjelaskan epidemiologi dari acute glaukoma. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi manifestasi klinis. Yang keempat, mengidentifikasi cara menegakkan diagnosis dan juga diagnosis banding dari acute glaukoma. Serta yang kelima, menjelaskan terapi dan prognosis dari acute glaukoma. Kemudian yang keempat, kemudian ada juga manfaat dari paper kami, yaitu ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, yang pertama berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terhadap acute glaukoma. Kemudian yang kedua, mengembangkan wawasan di bidang ilmu yang relevan, khususnya pada visual system. Kemudian ada juga manfaat praktis, yaitu pertama, memberikan edukasi ke masyarakat dan tenaga kerja mengenai acute glaukoma. Dan yang kedua adalah menjadi salah satu landasan untuk student project berikutnya yang terkait dengan acute glaukoma. Baik, perkenalkan nama saya Putri Novi Indrianti dengan 3 digit NIM terakhir 037. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari glaukoma. Jadi glaukoma adalah sebuah kondisi mata di mana ciri khasnya adalah naiknya tekanan intraokular pada mata. Nah, hal ini biasa disebabkan karena terjadinya obstruksi pada bagian aqueous humor dari mata. Kemudian kondisi ini bersifat ocular emergency dan apabila pengobatannya itu terus diundur, hal itu bisa menyebabkan neuropati optik dan bahkan bisa menyebabkan kebutaan yang sifatnya irreversible. Nah, untuk klasifikasinya terdapat dua klasifikasi. Yang pertama ada primary dan secondary glaucoma, yang kedua ada open angle dan close angle glaucoma. Jadi untuk primary itu adalah sebuah kondisi glaukoma yang tidak disebabkan kondisi sistemik lainnya dan biasa bersifat bilateral atau terjadi kepada kedua mata langsung. Nah, untuk secondary itu biasanya disebabkan adanya underlying condition dan sifatnya unilateral atau ada di satu mata saja. Nah, untuk close angle dan open angle ini biasanya merujuk kepada ruang antara iris dan kornea di anterior chamber yang mengalami obstruksi secara struktural. Baik, selanjutnya adalah patofisiologi. Glaukoma endoclosure atau sudah tertutup dapat terjadi secara akut atau termasuk golongan glaukoma akut. Pada kondisi akut dari angle closure, penyumbatan aliran cairan aqueous ke dalam trabecular meshwork dapat menyebabkan tekanan intraokular yang tinggi, cepat, dan tidak dapat sembuh dengan sendirinya. Mekanisme yang menyebabkan terjadinya penutupan sudut anterior chamber dapat dibagi menjadi penyebab primer, sekunder, dan iatrogenik. Pada penyebab primer, itu terjadi glaukoma akut yang disebabkan karena adanya penyempitan atau penyumbatan pada sudut bilik mata depan atau anterior chamber yang dipicu oleh dilatasi pupil. Sedangkan pada penyebab sekunder, itu terdapat mekanisme blokade pupil absolut, di mana ini terjadi ketika aliran humor aqueous yang melalui pupil sepenuhnya terhalang akibat sinikia posterior 360 derajat, di mana iris menempel pada lensa kristalin, lensa intraokular, ataupun permukaan vitreous. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Zidan dengan NIM 23025111023. Di
Di sini saya akan menjelaskan pada bagian epidemiologi. Jadi acute angle closure glaucoma atau bisa disingkat ACG lebih sering terjadi pada populasi Asia, terutama usia lebih dari 50 tahun dan perempuan. Jadi ACG ini menyumbang sekitar 25% dari semua kasus glaukoma secara global, namun memiliki risiko kebutaan lebih tinggi. Dan di Asia prevalensinya mencapai 0,6 hingga 1,4% pada usia lebih dari 40 tahun, dan faktor risiko utamanya meliputi usia lanjut, hipermetropi, riwayat keluarga, dan etnis Asia. Studi regional juga di Indonesia juga menunjukkan sebagian besar pasien datang terlambat dengan kondisi yang berat. Kurangnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu tantangan utama dalam deteksi dini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Aprilia Wulandari Giri dengan 3 digit NIM terakhir 190. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manifestasi klinis dan juga komplikasi dari glaukoma akut. Baik, dari manifestasi klinis, di sini biasanya timbul secara mendadak dan juga berat, yang mana gejalanya antara lain seperti nyeri mata atau sakit kepala, penglihatan buram, dan penurunan tajam penglihatan. Kemudian ada juga lingkaran cahaya berwarna pelangi atau rainbow halos. Kemudian disertai juga dengan mual dan muntah. Kemudian dari hasil pemeriksaan fisik yang bisa ditemukan juga misalnya seperti pupil yang terfiksasi pada midpoint dan tidak reaktif terhadap cahaya. Kemudian di sini juga tampak pembuluh darah konjungtiva melebar. Kornea tampak berkabut dan juga keruh. Kemudian di sini juga terlihat injeksi konjungtiva, tekanan intraokular yang meningkat secara signifikan bahkan bisa mencapai 60-80 mm raksa. Kemudian di sini juga terlihat misalnya sedikit flare dalam bilik anterior yang menunjukkan bahwasannya ada inflamasi ringan. Kemudian gonioskopi itu menunjukkan bahwasannya terdapat penutupan sudut secara menyeluruh. Kemudian juga di sini ada juga gejala misalnya seperti saraf optik yang tampak membengkak yang mengindikasikan edema pada saraf optik. Kemudian di sini komplikasi yang dapat ditimbulkan itu dapat terjadi apabila penanganan yang diberikan itu terlambat, yang mana di sini bisa iris itu melekat pada trabekulum atau anterior synechia sehingga menyebabkan penutupan sudut bilik mata yang tidak dapat dikembali secara semula atau irreversible. Kemudian dalam beberapa kasus juga menimbulkan kerusakan saraf optik mata. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Koma Puspita Sintia Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 215. Saya izin menjelaskan diagnosis dari acute glaukoma. Jadi diagnosis POAG itu menantang karena pada tahap awal pemeriksaan mata sering tampak normal. Rasio cup to disc yang besar dan IOP-nya lebih dari 21 mmHg bisa menjadi petunjuk, namun tidak spesifik. Bahkan kerusakan mata bisa terjadi meski IOP-nya normal. Pemeriksaan lapang pandang kurang sensitif pada tahap awal karena perubahan baru tampak setelah 50% sel ganglion rusak. Gangguan penglihatan biasanya dimulai dari perifer. Diagnosis ditegakkan melalui pemantauan jangka panjang oleh dokter mata dengan pemeriksaan menyeluruh seperti tonometri, gonioskopi, pemeriksaan retina, slit lamp, picimetri, perimetri otomatis. OCT sangat penting untuk mendeteksi penipisan lapisan serabut saraf retina yang bisa muncul sebelum gangguan fungsional terlihat. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk diagnosis banding yang pertama ada uveitis anterior akut atau iritis. Itu merupakan peradangan pada iris dan badan siliaris. Kondisi ini biasanya menimbulkan mata merah, nyeri, serta sensitif terhadap cahaya atau fotofobia. Berbeda dengan ACG yang sering menunjukkan pupil dalam kondisi middilatasi, uveitis lebih sering memperlihatkan pupil yang menyempit atau miosis. Selanjutnya, diagnosis banding yang kedua ada keratitis, khususnya jika disebabkan oleh infeksi. Gejala umumnya meliputi nyeri hebat, mata tampak merah, keluar air mata atau sekret, serta fotofobia. Pemeriksaan dengan zat fluoroscan dapat menunjukkan ulkus atau infiltrat pada kornea. Selanjutnya, posterior scleritis juga menjadi diagnosis banding yang perlu diperhatikan. Posterior scleritis merupakan peradangan pada bagian belakang sklera yang menimbulkan nyeri mata yang intens. Baik, selanjutnya saya Kenan Prasetya Kurniawan dengan NIM 115 akan membahas mengenai terapi atau pengobatan yang digunakan untuk memanajemen pasien pada acute glaukoma. Nah, mungkin kita kembali dulu ke konsep awal dari terapi acute glaukoma, yaitu terapi ini sendiri bertujuan untuk mengurangi tekanan intraokular atau IOP pada pasien
yang merupakan salah satu faktor resiko dari acute glaukoma. Di sini ada 5 jenis obat yang digunakan. Ada acetazolamid baik secara oral atau topikal, kemudian juga ada mannitol yang secara intravena, kemudian juga beta blocker yang bersifat topikal, alpha-2 agonis yang topikal, ataupun pilocarpine topikal. Mungkin kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari acetazolamid oral atau topikal, ini merupakan obat dengan golongan karbonik anhidrasa inhibitor yang berfungsi untuk menurunkan produksi aqueous humor dengan menghambat enzim pembentuk ion bikarbonat. Nah, kemudian yang kedua adalah mannitol yang diadminister secara intravena, yaitu obat yang berperan sebagai osmotic diuretik yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan dari mata sehingga turut serta dalam menurunkan tekanan intraokular. Nah, kemudian juga yang sering digunakan adalah beta blocker yang topikal seperti contohnya timolol 0,5%. Fungsinya sendiri adalah untuk menghambat reseptor beta adrenergic pada ciliary body yang juga akan menurunkan produksi dari aqueous humor yang akan mengarah ke penurunan tekanan intraokular. Kemudian juga ada alpha-2 agonis yang bersifat topikal seperti contohnya apraclonidin 1% yang berfungsi untuk menurunkan produksi aqueous humor. Kemudian juga sekaligus meningkatkan pengeluaran aqueous humor ini melalui trabecular meshwork. Dan yang terakhir ada pilocarpine yang bersifat topikal. Jadi ini fungsinya agak sedikit berbeda, yaitu mengonstriksi pupil dan juga meningkatkan tegangan iris sehingga dia bisa membuka sudut iridokorneal untuk mempermudah drainase dari aqueous humor. Sekian dari mengenai terapi pada acute glaukoma. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi dokter, nama saya Bram, 3 digit 6 terakhir 167, izin menjelaskan mengenai prognosis dari glaukoma akut. Jadi, prognosisnya berbeda-beda terkait setiap strata populasi. Pada populasi Kaukasia dengan acute primary angular closure, prognosis dari penyakitnya relatif baik dengan perbedaan yang signifikan pada kemungkinan kebutaan dengan populasi pasien ras Asia. Nah, pada pasien dari wilayah Asia, 18% mengalami kebutaan pada mata yang terkena glaukoma, yang mana itu jauh lebih tinggi dibandingkan populasi Kaukasia pada tingkat kebutaannya. Baik, mengenai prognosis itu juga terkait dengan faktor-faktor lain seperti durasi onset, usia, dan juga pilihan terapi. Dengan deteksi dini, pilihan terapi yang baik, dan juga penanganan yang cepat dan tepat, maka prognosisnya akan menjadi lebih baik apabila tidak dibarengi dengan penanganan dan juga deteksi dini yang cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya teruskan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Ilona Kristina Pameta Parohusip dengan 3 digit NIM terakhir 141. Kesimpulan, glaukoma sudut tertutup akut adalah kondisi darurat mata yang diakibatkan oleh tekanan intraokular yang tinggi, dengan gejala nyeri, merah, buram, dan mual. Umum terjadi pada lansia dan hipermetrop dan diperlukan diagnosis cepat dan terapi segera untuk mencegah kebutaan. Saran, perlu dilakukan edukasi mengenai gejala glaukoma sudut tertutup akut pada masyarakat, serta screening rutin pada kelompok resiko dan pelatihan tenaga kesehatan untuk melakukan deteksi dini, serta dimudahkannya akses ke spesialis dan alat diagnostik juga perlu ditingkatkan, dan juga dibutuhkan data nasional untuk dapat membuat kebijakan yang tetap mengenai penanganan glaukoma sudut tertutup akut. Baik, sekian yang bisa dari SGDA 6 sampaikan mengenai akut glaukoma. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.